Tahu kan diagram fasa? Tahu bang. Ya bang. Ya, jadi tiap struktur mikro beda-beda diagram fasanya. Yang kedua, mempelajari pengaruh proses deformasi dan perlakuan panas terhadap struktur mikro. Jadi yang mempengaruhi struktur mikro tuh bisa karena deformasi, bisa karena perlakuan panas juga. Jadi struktur mikronya berubah. Yang ketiga, melihat fenomena-fenomena khas pada beberapa material secara mikroskopik. Jadi namanya juga kan analisa struktur mikro ya. Mikro itu apa mikro? Hmm, kecil bang. Kecil. Jadi kita melihat fenomenanya secara mikroskopik. Kalau besar kan makro ya, makroskopik. Kalau mikroskopik tuh yang nggak kasat mata lah. Terus mempelajari proses perhitungan fraksi karbon pada suatu material. Itu nanti di akhir. Ada yang tahu nggak atom apa atom? Izin menjawab bang. Nama NRP ya. Ya. Nama Muhammad Isa Fikri, NLP 12 2019 084. Atom adalah bagian terkecil dari suatu zat. Boleh. Yang lain? Ada yang bisa jawab lagi? Yang lain ada yang bisa nanya? Atom apa atom? Lu tambahin aja, tambahin. Salah nggak apa-apa. Nggak ada. Tadi apa Sul? Atom Sul? Bagian terkecil dari suatu zat bang. Ya boleh. Jadi eh, intinya mah atom tuh yang paling kecil lah, partikel terkecilnya dari suatu unsur atau zat. Nah, gabungan-gabungan dari atom itu disebut sel satuan. Ntar pointernya. Nah, jadi gabungan-gabungan atom disebutnya sel satuan. Sel satuan bergabung-bergabung lagi beberapa sel satuan jadi butir. Gabungan butir-butir namanya fasa. Baru gabungan-gabungan fasa, baru struktur mikro. Gitu aja gampangnya ngapalinnya. Lalu selanjutnya sel satuan. Ini apa nih? BCC bang. Sel satuan BCC, body centered cubic. Ada yang tahu nggak kenapa arah slipnya ke sini? Nih, ke arah sini sama ke sini. Coba jawab. Izin menjawab bang. Ya, boleh. Nama Muhammad Isa Fikri, NLP 12 2019 084. Jadi kalau di sel satuan itu kan tempat atom-atomnya bergerak bang. Ya, Ya jadi si atomnya tuh eh si atomnya si atomnya tuh bergerak di bidang selipnya bang. terus kalau arah slipnya kenapa ke sana tuh? Arah kurang tahu bang kalau itu bang. Yang lain ada yang tahu nggak? Lu yang lain. Lumayan nih dapat nilai keaktifan, nambah-nambah nilai. Salah nggak apa-apa sama saya mah.
Nggak ada yang tahu lagi yang lain. Izin menjawab Bang. Boleh. Nama Saputra Ardiansa, NRP 12/2019-077. Itu arah slipnya terjadi karena ada dislokasi Bang. Yang menyebabkan deformasi plastis. Bener nggak? Kejauhan sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai, sama-sama belajar. Jadi arah slip itu arah pergerakan atom di bidangnya. Jadi si atom tuh ya pokoknya arah gerak-gerak atom itu pasti lewat arah slip itu. Cara nentuinnya gimana? Arah slip itu cara nentuinnya dari jarak atom yang terdekat. Jarak atom terdekat satu sama lain itu jadi arah slip. Yang BCC bidang slipnya ada berapa tahu nggak? Ada 2 Bang. Bidang slip. Bidang slip yang mana bidang slip? 12 Bang, kalau nggak salah 12. Oh, banyak amat 12. 6 Bang. 6 Bang, 6. Nah, ini bidang slip nih yang ini nih. Yang diagonal doang. Bayang nggak ini bidang slipnya? Tuh. Kalau buat BCC bidang slipnya ada 6. Arah slipnya 2. Arah slipnya sebenarnya bisa kemana-mana aja karena jarak atom terdekat kan, cuman tetap di ininya 2. Bidang slipnya kan sama juga. Ini kan karena arah slipnya ke sana, bidang slipnya ini nih diagonal yang ke arah sana nih, nyender ke sana. Bidang slipnya ada 6, arah slipnya 2. Yang 12 itu tadi berarti apanya? Sistem slip. Sistem slipnya. Tinggal dikaliin aja. Ini FCC nih. FCC kayak gini juga sama. Jadi jarak atom terdekatnya, arah slipnya. Ini arah slipnya ada berapa nih? 8. 3 Pak. Arah slip. Oh, 3. Yang jawab nama NRP ya, lumayan nilai nih. Oh iya Bang. Arah slip 3, bidang slip berapa? Izin menjawab Bang. Boleh. Nama Muhammad Isa Fikri, NRP 12/2019-084. Kalau bidang slipnya ada 8. Bidang slip 8. Ya. Yang mana, Sul? Yang segitiga Bang. Yang segitiga. Ya. Kenapa ada 8, Sul? Ya soalnya dari kubus tuh apa sisi-sisinya aja dijadiin segitiga gitu. Dari titik-titiknya gitu. Sudut-sudutnya. Ya sudut-sudutnya. Sisinya mah nggak nyampe 8, Sul. Iya Bang. Gampangnya mah, tapi bukan jadi patokan ya, ini mah buat ngapalin aja. Kalau BCC, bidang slipnya sesuai jumlah sisinya aja. Sisi kubus kan ada 6. Kalau FCC, bidang slipnya ada 8. Sama kayak sudutnya, tapi bukan itu jadi patokan ya, buat ngapalin aja. Nah ini nih, BCT. Body center tetragonal. Arah slipnya yang tengah. Jadi tahu nggak ini basicnya apa nih? Kubus apa nih? Kalau cuman ada 1. Izin menjawab Bang. Boleh. Itu FCC. Nama Saputra Ardiansa, NRP 12/2019-077. Itu dari kubus FCC Bang.
FCC, iya benar. FCC bergabung. Ini tengahnya ada satu. Ini kan sebenarnya punya punya yang ini sama punya yang ini nih. Gabung jadi satu. Si arah slipnya dua. Arah slipnya, bidang slipnya cuman ini nih. Cuman si kubus ini yang tengah. Cuman di sini nunjukinnya rada susah. Nah, dari ketiga sel satuan ini mana yang paling ulet, mana yang paling getas, tahu nggak? Izin menjawab bang. Boleh. Nama Muhammad Isa 2019-084. Outlet FCC. Kalau yang paling getas BCC. Paling getas BCC, Ya, paling ulet FCC. kenapa? Coba jelasin Sel. Karena semakin banyak sistem selip atom juga bakal semakin ulet gitu bang. Benar nggak? Ya, boleh. Semakin banyak sistem Sistem selip atom-atomnya. Ya, semakin jadi ulet. kenapa semakin ulet tuh karena si atomnya semakin mudah bergerak. Kan atom kan bergerak di jangka lingkatnya kan. Ya bang. Jadi semakin mudah atom bergerak, si logamnya tuh pasti semakin ulet. Gitu juga sebaliknya. Nah, yang paling keras, yang paling getas apa? Nah, itu BCT bang. Ya, BCT ya slipnya. Ya bang. Paling Bang, keras dia. itu Ya. Rifansyah belum di ACC kata. Oh, udah. Kalau Kasih bang. yuk on cam ya Rivans ya. Bang, Ya. Lu kenapa? punten telat bang. Baru ada Dari jaringan. mana? Oh, ya kita lanjut aja ya. Jadi baru bisa masuk. Ya. Nanti yang lain-lainnya tanya teman-teman ya. Ya bang. Tapi kamu tetap dianggapnya telat ya. Udah lebih 10 menit. Oh iya bang. Ya, kecuali ngabarinnya dari sebelum-sebelumnya. Ya tadi gak bisa buka WA juga bang. Soalnya nggak ada jaringan. Oh, oke. Lanjut ya. Ya bang. Nah, ini fasa-fasa nih. Kalau ini mah kalian terima dulu aja. Fasa. Itu fasa-fasa tuh ini dilihat dari mikroskop kurang lebih kayak gitu gambarnya. Yang pertama martensit, struktur mikro martensit. Si martensit ini tuh terbentuknya dari proses pendinginan yang cepat atau quenching. Jadi fasa ini. Terus selanjutnya ferit. Ferit itu larutan padat dari senyawa karbon. Kalau ini terbentuknya dari proses austenisasi baja. Terus didinginin di bawah temperatur austenitnya. Jadi ferit. Selanjutnya perlit. Kalau perlit ini sama dari proses austenisasi juga. Terus didinginkannya secara lambat.
Jadi si fase austenitnya jadi perlit. Selanjutnya ini bainit. Bainit ini basicnya dari austenit juga nih, transformasi dari austenit. Didinginkannya secara moderat. Di bainit ini tuh ada campuran sementit sama perit. Selanjutnya sementit. Sementit itu bisa dibilang dia salah satu yang paling keras lah. Cuman sifatnya keras sama getah. Si karbonnya tuh sekitar 6,67%. Yang terakhir austenit. Kalau austenit itu yang kayak tadi kan basicnya dari sini. Karena si austenit ini fasanya cukup penting buat dasar pembentuk fasa-fasa lainnya. Nah ini diagram fasa. Udah pada ngerti belum diagram fasa? Sedikit ngerti bang. Sedikit ngerti. Yang lain ngerti nggak? Lumayan bang. Dikit-dikit bang. Dikit-dikit bang. Dikit-dikit. Ini diajarinnya di matkul apa waktu itu? Ini Metalurgi fisik bang. Di metalurgi ya. Material belum ya? Belum bang. Di metalurgi. Nah, diagram fasa ini diagram kombinasi dari besi sama karbon yang menunjukkan solid solution. Si diagram fasa. Nah, ini si sumbu X-nya komposisi persen karbon. Ini paling tinggi 6,7. Yang sumbu Y-nya temperatur. Nih 400, 600 nih temperatur nih. Cara bacanya ngerti nggak? Ngerti bang. Ngerti ya? Gampangnya sumbunya kan cuma X sama Y aja. Nah, kalau misalkan nih saya tanya, nih kalau di titik yang ini nih, titik yang ini, karbonnya berapa persen? Kira-kira aja. Izin menjawab bang. Ya, Nama Muhammad Isa Fikri, NRP 12 2019 084. Kurang dari 1% bang, sekitar ya kalau kira 0,8 lah. lo Oh. Sekitar berapa? 0,8 lah bang. Sekitar segitu ya. Ya. Si temperaturnya jadi itu buat titik itu berapa? Di titik itu 800 lebih. 800 Iya. sekian. Ini buat jadi Fase fase berapa nih? austenit bang. Austenit. Nah, jadi kalau orang-orang teknik tuh ya bisa dibilang kalau misalkan proses apa ya pembuatan logam kayak gini diusahain tuh misalkan mau jadi fase austenit nih, misalkan kita mau bikin sampai fase austenit, ini kan segini nih austenit nih, tapi diusahain tuh make temperaturnya tuh sekecil mungkin. Nih kalau misalkan di titik ini nih, di titik ini temperatur kurang lebih 700 sekian, si karbonnya anggap 0,4 nih misalkan nih. Tapi kan belum jadi austenit nih, belum jadi austenit. Nah, lebih baik tuh daripada ini kan bisa juga dipanasin lagi nih. Dipanasin lagi jadi 800 sekian, masuk sini udah jadi austenit kan. Tapi
daripada kayak gitu lebih baik nambahin persenan karbonnya, tambahin persenan karbonnya. Jadi misalkan ini 0,8% nih. Jadi ini kan udah masuk austenit juga. Soalnya ibaratnya mah ongkos buat pemanasannya tuh lebih mahal daripada ongkos buat nambahin karbonnya gitu. Jadi kan kalau buat di industri mah kan seefisien mungkin kan gitu. Kalau bacanya mah udah pada ngerti ya. Ada yang mau tanya dulu nggak? Nggak ada bang. Oke lanjut. Ini yang mempengaruhi struktur mikro. Yang pertama tuh unsur paduan. Ya pasti ya unsur paduan mempengaruhi struktur mikro karena kan tiap tiap unsur kan beda-beda. Jadi si unsur paduannya tuh pasti mempengaruhi karakteristiknya dari setiap baja. Terus juga sifat mekanik pada bajanya juga beda-beda. Jadi beda-beda unsur paduan, karakternya beda, sifat mekaniknya beda. Otomatis struktur mikronya juga beda. Bang, punten. Ya. Bang, ya izin dulu mau ngambil casan laptop soalnya ini udah mau lowbat. Oh iya, boleh. Udah pada sarapan belum? Udah bang. Belum bang. Pada di rumah ini? Iya bang. Iya bang. Belum ada yang pada ngekos ya? Belum bang. Oke, kita lanjut ya. Danu kameranya nyalain Danu. Halo Danu. Oke, kita lanjut. Jaringannya bang. Maaf bang. Ya. Selanjutnya heat treatment atau perlakuan panas. Ada yang tahu nggak kenapa heat treatment mempengaruhi? Kan kita sering ngomongin heat treatment nih. Kenapa coba? Izin menjawab bang. Ya, boleh. Yang lain coba ada yang jawab nggak? Ya udah nggak apa-apa. Jawab dulu aja. Nama Muhammad Isa Fikri, NRP 12 2019 084. Karena kan di heat treatment tuh apa perlakuan panas itu kan untuk mengubah fasa dari satu logam. Jadi Ya. jadi kalau misalkan disebut mempengaruhi struktur mikro ya apa sah-sah aja gitu bang. Nah, soalnya kan struktur mikro tadi di awal adalah gabungan dari beberapa fasa gitu bang. Udah? Udah bang gitu aja sih. Ya. Ya boleh. Ya pasti eh, beda-beda kan. Kan struktur mikronya baja yang getas sama baja yang ulet juga kan beda. Gampangnya gini ngebayanginnya.
Kenapa heat treatment mempengaruhi struktur mikro? Anggap nih, kalian di suatu ruangan. Di suatu ruangan, eh, ruangan kecil nih, kalian bersepuluh di ruangan kecil. Ruangannya dipanaskan, panas lah pokoknya, panas banget. Kalian pasti kemana-mana kan, lari-larian lah gitu, nyari cara buat keluar kan gitu. Itu juga sama kayak di logam. Jadi si struktur mikronya, si butirnya kalau misalkan dipanaskan, dia pasti berusaha keluar, jadi mencar lah gitu. Kebalikannya juga kalau misalkan eh, didinginkan dia langsung langsung apalagi didinginkan cepat, dia langsung berhenti. Jadi eh, ngaruh ke struktur mikronya. Sifat-sifat mekanika juga otomatis beda. Selanjutnya deformasi. Kalau deformasi mah ini yang paling bisa kalian bayangin lah. Kenapa deformasi mempengaruhi? Kayak contohnya logam di roll misalkan. Di roll kan dia J ketekan tuh. Ketekan J kecil. Jadi tipis. Itu kan otomatis si atom-atomnya juga kan ketekan. Jadi kalau bisa digambarin mah ibaratnya asalnya si atom-atomnya tuh bulat-bulat gitu di dalamnya. Karena kena proses roll itu ditekan jadi tipis, jadi si atomnya tuh jadi pada pipih gitu. Otomatis si struktur mikronya berubah juga. Kebayang nggak deformasi? Bayang mah. Kebayang ya? Kebayang bang. Fenomena. Yang pertama ada inklusi. Udah ada yang tahu belum? Belum bang. Sebelumnya belum pernah dengar. Apa udah ada yang udah dengar? Inklusi. Belum ya? Inklusi itu adanya kotoran pada logam saat proses pengecoran. Jadi pengecoran logam masuk ke cetakan, tapi di dalamnya tuh ada kotoran yang terjebak. Itu namanya inklusi. Ini tuh fenomena-fenomenanya bisa dibilang kerugian juga lah gitu. Harus dihindari lah gitu. Porositas, pernah dengar nggak porositas? Pernah bang. Apa? Eh, Terjadinya karat gitu bang di satu titik. Itu mah korosi meren. Oh, porosnya atau korosi bang? Porositas. Porositas belum pernah dengar bang. Belum pernah dengar. Ya, Belum. porositas tuh adanya gelembung pada hasil pengecoran. Jadi sama nih ngecor besi, ngecor logam buat jadi produknya besi cor, tapi bisa karena dari kecepatan tuangnya, bisa jadi karena viskositasnya. Di dalamnya tuh ada gelembung udara yang terjebak di dalam logam cairnya, itu ada gelembung udara yang terjebak. Nah, nanti tuh dia bakal bolong kan otomatis karena asalnya ada gelembungnya, itu ada bolong lah gitu. Nah, itu si porositas di dalamnya. Si porositas ini lumayan bahaya juga soalnya dia bisa ngakibatin adanya konsentrasi tegangan pada logam. Jadi eh, misalkan dikasih gaya, tegangannya tuh pasti bisa berfokus ke si porositas itu, bisa crack lah di situnya. Karena si yang lain kan atomnya nahan nih, atomnya nahan barengan, dari situ ada yang kosong gitu, bisa patah di situnya. Dekarburasi.
Dekarburasi itu kehilangan karbon pada permukaan suatu material akibat proses heat treatment. Jadi gampangnya gini, kalau suatu benda atau suatu material yang mempunyai unsur karbon di dalamnya, kalau dipanasin tuh gampangnya dia pasti ini gosong, menghitam. Kebayang nggak? Kayak kayu nih, kayu dibakar, kayu asalnya coklat jadi hitam. Kalau hitam, arang tuh apa arang? Arang karbon. Jadi pokoknya kalau material yang dalamnya ada unsur karbonnya, kalau dipanasin dia pasti keluar hitam gitu aja gampangnya. Buat ngedeteksinya aja itu mah. Nah, proses itu tuh namanya dekarburasi karena dipanasin karbonnya keluar, karbonnya hilang. Gitu gampangnya. Selanjutnya segregasi. Segregasi itu ketidakhomogenan unsur kimia pada suatu material. Kebayang lah ya, ketidakhomogenan. Jadi dalam suatu spesimen anggap si unsur kimianya ada beberapa yang beda lah gitu, yang asing. Itu kan jadi ngaruh ke sifat-sifatnya juga kan. Biasanya segregasi itu bisa terjadi juga karena pendinginannya tidak merata gitu. Pemanasannya tidak merata. Makanya dibutuhkan holding time. Pernah dengar nggak istilah holding time? Enggak bang. Bang. Ya, jadi intinya mah kan heat treatment nih dipanasin. Misalkan dipanasin sampai suhu 700 misalkan. Dipanasin sampai suhu 700 itu perlu holding time. Kenapa? Karena kalau misalkan langsung diangkat itu kan ini baja nih tebel. Ibaratnya dia tuh yang baru 700-nya tuh baru di luarnya doang. Dalamnya belum. Kan kalau beda temperatur, tahu kan bedanya? Sifatnya juga jadi beda kan? Yang luar sama yang dalam jadi nggak homogen lah istilahnya kayak gitu. Makanya diperlukan holding time. Jadi udah dipanasin sampai 700, tahan dulu lah 10 sampai 15 menit. Jadi biar homogen sifatnya, panasnya juga homogen. Homogen sampai dalam merata lah gitu biar merata. Itu biar nggak terjadi segregasi. HAZ itu apa? Ini pernah dengar juga nggak? Pernah bang, Pernah, tapi Bang. lupa. Di mana? Di metalurgi ke fisik kalau nggak salah. Apa tuh HAZ? Yang lain ada yang tahu nggak? Daerah yang terpengaruh panas ya, Bang? Karena Pengaruh pengelasan ya siapa tadi yang jawab? Rivansa, Bang. Ya benar. HAZ itu heat affected zone. Zona yang terpengaruhi oleh panas. Jadi HAZ itu terjadi karena pengelasan. Nggak bisa gambarin nih. Ini misalkan ini nih ada takikan di sini nih, dilas di sini. Pengelasan kan panas banget ya. Ini antara dua logam induk nih misalkan potong segini. Dilas nih, dilas segini, dilas. Ini kan si sekitar potongannya itu yang dilas kan
pasti terkena panas juga kan. Nah, itu namanya heat affected zone atau HAZ. Pengaruhnya ya masuk lagi ke ini karena temperatur itu. Yang ini temperaturnya rendah, yang di sekitar sini yang HAZ-nya temperaturnya tinggi kan karena terpengaruh panas dari pengelasannya itu. Otomatis apa tuh? Otomatis kenapa? Kalau di sini suhunya lebih tinggi. Loh, yang kayak biasa kita singgung. Kalau temperaturnya tinggi, maka Hmm. loh, kalau temperaturnya tinggi, maka apa? Yang ini temperatur rendah, ini tinggi sendiri. Otomatis kan beda jadinya. Keras bang. Ya enggak? Sifat mekaniknya. Ulet. Iya, jadi ulet. Di sininya getas masih biasa, sifat yang diinginkan lah dibuat si logam induknya. Yang sini jadi beda sendiri nih karena terpengaruhi sama si ininya. Otomatis kalau beda sifat kan bahaya juga ya. Jadi nggak homogen juga. Solusinya ya bisa di heat treatment kembali, normalizing gitu-gitu. Tahap preparasi spesimen. Yang ini slide-nya nggak ada gambar, jadi kurang jelas. Pertama pemotongan. Pemotongan spesimennya ya logamnya dipotong lah, bisa bisa pakai apapun, bisa pemesinan, bisa chipping, bisa pakai flare cutting, bebas. Mounting. Mounting tuh pembingkaian. Jadi kayak kan spesimennya kecil nih, udah dipotong kecil. Mounting tuh nggak ada gambarnya, kalian kebayang nggak ya? Nanti lihat videonya ya. Mounting tuh jadi kayak buat pegangannya gitulah, karena spesimennya kecil. Dibingkai si spesimennya. Biasanya kalau mounting tuh si bingkainya, si pegangannya tuh biasanya pakai resin sama hardener. Tapi bisa juga pakai yang lain. Bisa pakai backlit, bisa pakai logam yang lain. Cuman rata-rata pakai resin sama hardener. Selanjutnya penggerindaan. Penggerindaan tuh habis dimonting, tapi dihalusin pakai gerinda. Selanjutnya dihalusin lagi pakai amplas, pengamplasan. Si pengamplasannya tuh bertahap dari yang kasar, paling kasar nih, sampai yang paling halus. Bisa dari nomor 120 nih yang paling kasar sampai yang paling halus nomor 2000 misalkan. Selanjutnya pemolesan. Ya mirip-mirip juga tujuannya. Biar pemolesan kan eh, buat ngikis juga ya, cuman halus banget gitu. Si pemolesannya tuh bisa pakai serbuk alumina, bisa juga pakai diamond paste, pasta intan. Nah, ini yang terakhir. Pengetsaan. Pengetsaan itu dia kayak ditetesin gitu kan. Ditetesin cairan etsa, cairan larutan kimia gitu. Tujuannya tuh biar si si permukaan yang nampaknya itu, si logamnya itu biar biar muncul struktur mikronya gitu. Jadi biar bisa diamati pakai mikroskop. Kalau nggak di etsa kurang bisa kelihatan lah di mikroskop. Terus juga
tujuan ETSA tuh bisa juga buat ngelindungin si logamnya. Si logamnya kan si ujungnya otomatis terpapar udara luar tuh. Kalau yang lainnya kan di dalam si mountingnya terpapar udara luar, jadi buat ngehindarin dari korosi juga si proses pengetsaan tuh. Oke, habis. Ada yang mau ditanyain? Buat Belum, materi? Bang. Belum ada yang mau ditanyain? Belum, Bang. Tadi kebayang nggak sih proses ininya? Preparasi. Kebayang, Bang. Ini kita lihat videonya ya. Ntar. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Bang. Oke. Saya gedein ngaruh nggak sih di kalian suaranya? Ngaruh bang. Ya, ngaruh, Bang. Yang pertama adalah mikroskop, peralatan dan spesimen. Peralatan yang kita butuhkan dalam praktikum analisa struktur mikro ini adalah Nah, ini tuh si spesimennya yang kecil. Nah, si luar-luarnya tuh yang saya bilang tadi tuh. Si mountingnya yang buat di pegangannya, dibingkai dia. Pakai resin sama hardener. yang pertama adalah mikroskop. Mikroskop dalam praktikum ini berfungsi untuk melihat fasa suatu spesimen agar terlihat jelas. Dan yang kedua ada perangkat komputer yang berfungsi untuk mempermudah melihat struktur spesimen melalui layar PC dengan menggunakan aplikasi. Selanjutnya siapkan spesimen. Spesimen yang digunakan dalam analisa struktur mikro ini terdiri dari beberapa material dengan unsur paduan yang berbeda-beda dan mendapatkan perlakuan panas yang berbeda pula, di mana material tersebut telah dilakukan tahap preparasi sebelumnya. Mikroskop lalu amati spesimen dengan mikroskop yang sudah disediakan sampai menemukan fase spesimen tersebut. Jika sudah menemukan fase pada spesimen tersebut, lalu disimpan gambarnya untuk pengolahan data. Jika sudah menemukan fase pada spesimen tersebut, lalu simpan gambarnya untuk pengolahan data. Tahap selanjutnya lakukan pengolahan data dari gambar fase yang didapatkan. Udah, jelas apa mau diulangin lagi? Kebayang lah, Bang. Main kebayang. Ini tuh akhirnya tuh gambar ininya lah pas dilihat di mikroskopnya kurang lebih kayak gitu. Cuman ini nggak dikasih lihat tahap preparasinya ya. Udah jadi dia tadi si spesimennya. Tinggal dilihat di mikroskop. Ada yang mau tanyain? Udah paham semua belum? Atau masih ada yang bingung? Atau nggak kebayang? Paham, Bang lah. Yang Bang. Mainnya masih pada ngantuk ya? Main, Bang. Hah? Segar, Bang, segar. Wah, cuman Sasul doang nih yang seger nih. Yang lain tuh ngantuk nih saya lihat. Ngantuk bang. Lumayan ngantuk Bang. Udah mang Kalau itu juga saya mah iya. udah mengantuk, lapar ya. Nah, itu, Bang.
Itu dia. Oke, kita lanjut aja ya, biar cepet. Selanjutnya, PPT udah, video udah. Ini masih kelihatan kan share screen-nya? Masih bang. Ini pengolahan data. Kayak biasa ya, screenshot aja ya. Nih saya jelasin dulu ya. Ini kan udah ada nih. Ini yang gambar mikroskopnya nih. Terus ini ada kotak 5x5. Di sini tugas kalian tuh kalian ngitung pakai penggaris. Hitung pakai penggaris. Atau kalian mau bikin lagi juga boleh. Gimana ya biar gampang. Oh gini aja nih biar gampang. Ntar. Soalnya biar ukurannya tuh pas gitu. Nah ini nanti kalian kalian print sendiri di kertas kalian masing-masing. Terus dikotak-kotakin kayak tadi tuh 5 kotak horizontal, 5 kotak vertikal. Ukurannya biar enak. Ukurannya biar enak sesenti sekotaknya. 10 mili 10 mili. Berarti ke kanannya nih kayak yang gini. Nanti kalian bikin kayak gini, pakai yang ini ya. Nih, kelihatan kayak gini. Kelihatan bang. Nah, nanti kalian print yang ini. Bikinnya kayak gini. Bikin kotak-kotaknya segini tuh 50 mili 5 cm. Jadi ini 10 mili 10 mili 10 mili. Nah ke bawahnya juga 10 mili 10 mili pakai penggaris. Kalau udah jadi kayak gitu kalian hitung nih. Ini kan ada 5 horizontal, ada 5 vertikal. Terus kalian misalkan di horizontal yang pertama nih. Horizontal yang pertama nanti kalian garisin. Ini taruh nih penggaris nih di sini nih. Kalian garisin. Kalian cari gampangnya hitungnya si peritnya tuh yang putih. Peritnya yang putih. Jadi horizontal yang pertama nih. Horizontal yang pertama ada berapa mili nih putihnya? Anggap nih misalkan ini kalian garisinnya boleh mulai dari sini ke sini boleh. Boleh di sini, boleh di sini bebas. Misalkan nih garisnya pangkalnya di sini. Ini kan 10 mili, nanti tambah ini dapatnya berapa nih sampai sini gitu. Terus ini garisin lagi nih yang putih. Jadi cari yang putihnya. Yang putih itu ferit. Yang hitam tuh perlit. Bebas sih sama aja. Kan totalnya kan segini kan segaris kan 50 nih. Ya otomatis misalkan si putihnya si feritnya ada 25, otomatis hitamnya 25 juga kan. Nah, kalian cari ini horizontalnya sampai horizontal kelima, kalian cari semua, caranya sama. Vertikalnya juga. Paham nggak sampai sini? Paham bang. Buat ngerjain ininya dulu. Soalnya nih nilainya lumayan gede juga nih. Kalian kan nilainya dari laporan doang. Dia harus dimaksimalin banget di sini. Di pengolahan data sama laporan. Udah nih,
Udah dapat nih si horizontal udah semua, ferit per lead-nya berapa, vertikal udah semua. Terus ini nih kita hitung. Kita hitung persenan feritnya. Kalian kan berarti megang 10 data. Bener nggak? Horizontal 5, Oh iya. 5 angka, vertikal 5 angka, 10 data kan kalian pegang. Nah, ini kalian hitung nih buat persenan si feritnya. Ini si feritnya nih, ferit yang kalian dapetin. Ferit yang horizontal pertama misalkan per 50 kali 100%. Perhitungannya gini kan gampang kan? Kalian berarti ini punya 10 data. Karena angka yang kalian punya kan ada 10 nih. Dari si vertikal sama horizontal. Jadi kalian di sini megang 10 data nih dari hitungannya. Ferit yang pertama sampai yang ke 10. Feritnya juga sama. Sama kayak gitu. Feritnya yang hitamnya. Ntar ya, saya ngecas dulu. Paham nggak? Buat yang ini, feritnya. Paham, Bang. 10 data ya, ingat kalian punya 10 perhitungan berarti. Yang peritnya sama nih, persen peritnya sama caranya. 10 juga. Udah dapet, ini 10, ini 10. Masukin ke tabel ini. Masukin ke tabel ini semuanya. Masukin si persenannya ya. Terus selanjutnya perhitungan persen karbon. Nih persen karbonnya sama dengan 0,81 kurangi ini 0,81 kali persen perit. Si persen per lead-nya nih. Ini nih. Ini kan ada 10 nih. Kalian kaliin itu satu-satu. Paham nggak? Paham, Bang. Jadi ini kali hitungan yang pertama, ini kali per lead yang pertama. Yang di sini. Selanjutnya kali yang di sini, kali yang sini gitu ya. Sampai dapat 10. Berarti ini punya 10 data juga. Ingat ya. Ini 10 data. Ini 10 data. Ini 10 data juga. Nah, terus ini kita cari rata-ratanya, rata-rata si persen karbonnya. Paham nggak maksudnya sigma itu apa? Gabungan, Bang. Iya, jadi semuanya ini kan punya 10 nih. Punya 10 data, ini kalian tambahin semua. Dari persen karbon 1 sampai 10. Tambahin semua. Bagi 10. Dapatlah si rata-rata persenan karbonnya. Paham nggak? Paham, Bang. Terus selanjutnya perhitungan persen karbon kurangi persen karbon rata-rata. Ini nih. Ini persen karbonnya dapat dari sini. Ya kan? Punya 10 data kan di sini kan? Persen karbon yang pertama nih misalkan. Dikurangin persen karbon rata-rata ini. Ini kan satu data sama semua nih. Ya nggak? Dikurangin ini, angka ini nih, angka ini. Dikurangin ini, pangkat 2. Berarti ini kalian punya berapa nih? 10 juga sama. Kenapa 10? Karena si persen karbonnya kan ada 10 macam yang kalian punya. Jadi bikin 10 juga.
Terus selanjutnya ini nih. Ini disigmain juga, jadi ditambahin juga semuanya. Jadi ini dapat nih, dapat semuanya 10. Tambahin di sini sama kayak yang di sini caranya. Tambahin semua bagi 10. Dapat rata-ratanya kan? Paham nggak? Paham, Bang. Selanjutnya standar deviasi. Nih, rumusnya. Sigma, terus ini masukin yang ini nih. Masukin yang ini. Ya gampangnya Bang pakai yang pertambahan kalian ini semua aja lah. Kan udah ngitung kan? Ini ada 10, tambahin semua, masukin sini per n min 1, n-nya 10, berarti per 9. Ada yang bingung nggak? Tentang pengolahan data? Bang izin bertanya. Ya, Nama Muhammad Yusuf Fikri, NRP 12 2019 084. Berarti tadi yang apa feritnya mah nggak diolah gimana? iya, tapi kalian tetap harus ngitung buat masuk Ngitung di sini. di ya yang di situ ya. Buat masuk sini 10. Nih, buat dicantumin di sini. Tapi buat perhitungannya kan nggak ada kan yang pakai Ferit kan. Ini pakai Ya. Perlit. Ikutin Oh ini ya. aja. Terus Iya. tadi Bang yang putih itu ferit, yang hitam perlit. Iya, yang putih ini nih, yang putih. Ya, yang putih. Eh, yang Ferit, yang Alpha. Oh ya. Heeh. Ya makasih Bang. Paham nggak yang lain? Di sini harus bener-bener ya ngerjainnya. Soalnya praktikum online gini kan kalian nilainya cuma dari laporan. Yang kemarin juga laporannya kan saya yang meriksa jeblok banget, hancur banget, cuma jadinya bingung juga. Laporan harus bener, pengolahan datanya juga. Kalau laporan nggak bener, bingung kalian dapat nilai dari mana lagi. Ini screenshot udah nih. Ini dulu nih screenshot yang ini nih. Udah? Udah Bang. Yang lain dah? Udah bang. Nanti bikinnya di sini ya. Kalian garis-garisin sendiri nih pakai penggaris. Kotaknya 10 kali 10 mili. 10 mili, 10 mili, 10 mili, 10 mili, sampai 50 mili sama apa vertikalnya juga ya. Bisa kan? Bisa Bang. Ya. Buat ngegarisinnya, buat ngegarisin yang ini nih, yang buat nyarinya paham kan? Paham Bang. Ya. Garisin dulu segini nih dapat nih. Terus ini putihnya garisin lagi. Baru nanti kalian lihat tuh si garis itu tuh berapa mili gitu. Ini udah screenshot. Udah Bang. Nih screenshot. Dah? Udah Bang. Nih. Dah? Udah Bang. Ada yang mau ditanyain lagi nggak buat pengolahan data? Hitungannya masih gampang sih segini. Kebayang kan hitungannya kan? Kebayang Bang. Kebayang kan tinggal masuk-masukin kan? Intinya kalian cari datanya di sini, baru masukin sini. Dapat yang ini, masukin buat di sini, dapat ini masukin sini, gitu aja ya. Paham ya? Paham Bang. Bang. Oke. Bang izin bertanya. Ya. Nama Fit Firdaus NRP 12 2019
071. Untuk lampirannya bagaimana Bang? Harus pakai foto atau nggak usah? Lampirannya nanti ya, ini kita jelasin dulu nih format laporannya. Nih, ini sama ya. Sok screenshot dulu aja, ntar saya jelasin. Udah? Udah bang. Udah Bang. Udah? Udah bang. Udah Bang. Bang, Oke. Ininya sama kayak kemarin. Ini saya jelasin dulu nih. Kemarin kan laporannya banyak yang hancur banget tuh. Kalian copas-copasnya ngasal banget, nggak dirapi-rapiin lagi. Cover juga penting. Nih saya jelasin dulu cover nih. Soalnya minusnya gede juga nih buat di cover. Nih cover. Pokoknya kalian bikin nih, kalian ngerjain laporan awal. Kalian langsung atur margin, langsung atur kertas, sama atur line spacingnya. Jangan lupa tuh line spacing 1,5. Tahu nggak line spacing? Nah, line spacing Iya. 1,5. Pokoknya awal kalian langsung ngatur itulah pokoknya. Jadi biar nggak kubah-ubah lagi. Langsung atur margin, kertas, line spacing, font. Kemarin fontnya banyak yang belang. Ada yang tiba-tiba J Calibri. Pada copas kan? Pokoknya dari cover dulu nih. Kalian minimalisir kesalahan. Nih, terus kalian kemarin banyak yang salah di sini. Ini kan logo nih. Logo udah 5x5. Nih kalian lihat si ininya nih. Si titik 2-nya tuh lurus sama si ujung ini. Kalau nggak lurus udah auto salah. Paham nggak? Paham bang. Ya. Terus nama saya juga jangan salah. Kalian cari tahu aja. Yang benernya apa. Oke. Oke bang. Nih tanggal praktikum sekarang. Tanggal penyerahan nanti yang tanggal kita janjiannya. Jangan disamain kayak gini. Ya. Terus kalau cover jangan sampai kena ini. Kena nomor halaman. Nomor halaman mulainya setelah cover. Di pojok kanan bawah. Paham nggak? Pokoknya yang penting tuh kalian buat si kerapihannya. Oh ya, jangan lupa juga di ini, di rata kiri kanan, justify. Kalian kemarin nggak pada di justify tuh, cuman rata kiri doang. Kalau laporan harus rata kiri kanan. Ingat-ingat ya, catat kalau bisa. Margin, kertas, line spacing, cover, nomor halaman, sama rata kiri kanan. Terus juga ingat juga buat gambar. Buat gambar nih kan di laporan banyak gambar. Buat si gambarnya tuh dikotakin terus juga di bawahnya itu dikasih namanya gambar 2.1 misalkan. Gambar apa gitu. Paham nggak? Paham bang. Ya. Rumus juga dikotakin ya. Kalau nggak dikotakin salah.
semua rumus harus dikotakin. Paham? Bang izin bertanya. Ya. Nama Muhammad Isa Fikri, NRP 12 2019 084. Kalau misalkan yang di data pengolahan kan ada rumus juga, itu juga dikasih kotak. Iya, semua dikotakin. Paham ya? Paham, Bang. Terus minimalisir typo tuh kalian minus juga tuh typo. Kemarin tuh kalau dari yang saya lihat tuh banyaknya copasnya tuh kayak bener-bener copy paste udah gitu doang, nggak dirapi-rapin lagi, nggak dilihat-lihat lagi isinya. Terus juga kemarin banyak yang salah di daftar gambar, daftar tabel, daftar grafik. Ini tuh isinya formatnya mirip kayak daftar isi, bukan daftar gambar. Kalian masukin gambarnya, bukan kayak gitu ya. Jadi kayak daftar isi. Misalkan daftar gambar nih. Gambar 2.1, namanya gambar apa? Di paling kanannya halaman berapa, sama kayak daftar isi. Itu bisa dibuat juga kan di Word. Nanti kalian lihat aja tutorialnya. Bikin daftar gambar, daftar tabel, daftar isi. Paham nggak? Paham, Bang. Kemarin banyak yang salah di situ tuh. Daftar gambar tapi malah dimasukin gambarnya. Salah pasti. Kalian kalau praktik offline mah laporan kayak kemarin auto sobek semua sih kalau kata saya. Sobek di tempat itu mah. Daftar isi jangan copas dari sini ya. Udah screenshot ya tadi. Udah. Udah. Pengolahan data, masukin pengolahan data yang tadi. Analisa sama kesimpulan minimal 3 ya. Masing-masing minimal 3. Analisa minimal 3. Kesimpulan minimal 3. Oke? Oke, Bang. Ya. Daftar pustaka juga nih banyak banget yang salah. Kalian pernah diajarin bikin daftar pustaka kan? Pas SMA, SMP. Daftar pustakanya jangan ngasal. Kemarin siapa tuh yang ini? Yang daftar pustakanya my file gitu-gitu siapa? Kamu ya, Farid ya? Jangan ngaco kayak gitu ya. Kan dulu pernah diajarin tuh. Kamu daftar pustaka, my file, apa coba? Ya kalian kan pasti pernah diajarin ya. Kalau enggak, seenggaknya kalian searching lah di internet. Daftar pustaka tuh kayak gimana. Kalau kalian cuman copy paste link nih misalkan, itu juga salah. Daftar pustaka kan harus ada si penulisnya, tahunnya, judulnya. Kalau misalkan kalian lihat dari website juga itu ada tetap biasanya di paling bawah ada namanya, ada tahunnya. Paham nggak? Paham, Bang. Pokoknya kalian benar-benar harus maksimalin banget laporannya. Karena nilai kalian cuma ada dari sini doang. Kayak kemarin laporan hancur juga nilai kalian bingung. Nyelamatinnya bingung lagi mau kayak gimana. Makanya terus nilai keaktifan juga penting, lumayan nambahnya. Kalau buat saya sih jawab aja, nggak perlu benar atau salah. Kalau buat saya ya, nggak tahu kalau asisten yang lain. Buat lampirannya mau kayak gimana? Mau selfie lagi aja ya? Oke, Bang. Atau itu kegampangan? Hah? Selfie lagi aja nggak apa-apa.
Selfie lagi. Ya bang. Ya udah selfie lagi lampirannya. Selfie-nya semua ya, ngerjain pengolahan data, ngerjain laporan. Oh iya. Oke, Ya, oke. gampang kan selfie. Selfie tapi jangan difotoin, selfie beneran selfie. Siap bang. Kalau difotoin kan bukan selfie namanya. Ada yang mau ditanyain nggak nih? Eh, udah. Ayo, bener udah. Nanti kalau ada yang nggak paham lagi di luar praktikum, tanya saya aja. Tapi jangan lewat dari jam kerja ya, nggak akan saya bales. Oke, Oke bang. maksimal jam 4, jam 5 lah, boleh lah. Siap bang. Bang mau nanya bang, Ya, pengumpulan terakhirnya kapan? mau kapan? Selasa aja kali. Rabu aja Bang. kali ya. Rabu. Ya terserah Rabu, boleh. Selasa cocok, Selasa. Rabu lebih cocok bang. Rabu bang. Ngurusin Rabu, M-grade bang. Rabu jam 7 pagi. Nikmat. Jam 12 satu bang. Jam 12 biasa. Selasa jam 12. Ya udah Rabu jam 7 nggak apa-apa deh. Rabu Hah? bang. Tengah-tengah Jam 12. deh bang. Tengah-tengah deh. Setengah Selasa jam 5. Ya, Selasa jam 5 lagi. Kejauhan, Sul. Rabu. Rabu aja. Terserah sih. Yang lain. Rabu Yang bang. lain. Pendapatnya yang lain gimana nih? Rabu. Mana oke bang. Oke apa? Selasa Rabu bang. Rabu. Selasa ya. Selasa apa Rabu nih? Rabu aja bang. Kalian gak ngumpulin juga gak masalah sih buat saya mah. Buat saya. Selasa jam 5 aja bang. Titik tengah bang. Gimana yang lain? Bebas bang. Selasa jam 5. Atau masih ada yang mau Rabu? Loh, yang lain? Ini mah cuma pendapat satu orang doang nih. Gimana aja oke bang. Yang lain. Ikut aja bang. Selasa jam 5 bang. Bebas Ya. bang. Mau jam berapa? Apa bang? Hari apa? Apa? Bebas besok mau besok. Danu besok ya. Besok bang. Noval mau kapan Noval sama Agus? Selasa sih jam 5. Selasa jam 5 bang. Selasa jam 5 ya. Ah. Sepakat yang lain? Iya bang. Sepakat bang. Oke. Sekarang kan Kamis. Iya, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Wah, nikmat kalian 4 hari. Ada M-grade bang. Apaan? M-grade apaan, Put? Sibuk kita. Wis. Sibuk. Gaya Putra. Sibuk kan? Makanya beli masker dong. Sibuk. Progresnya nggak jalan, sama aja bohong ah. Masker dong. Nah itu. Beli masker dong. Maskernya SNI nggak? SNI tenang aja. Cuman selapis lagi. 2 lapis kok. Nanti saya Enggak lah mati. bang. Saya mati gimana nanti? Enggak mungkin. Bisa mati bang. Sepakat ya, Selasa jam 5. Iya bang. Jangan pada copas ya.
laporannya. Jangan ngasal. Kemarin Siap, parah tuh, Bang. ngasal banget tuh. Ya. Nilainya kemarin parah lah, pokoknya jelek-jelek banget lah. Kalau nggak lulus, sayang banget kalian ngulang tahun depan sama angkatan bawah. Ya. Analisa minimal 3, kesimpulan minimal 3, lampiran selfie biasa. Ingat ya, laporan yang penting mah kalian awalnya tuh si formatnya dulu, margin gitu-gitu. Kemarin ada lagi yang ngaco, awalnya udah A4, bawahnya kertasnya bukan A4. Tuh, bisa gitu, copas dari mana coba? Fontnya Times New Roman 12. Line spacingnya juga 1,5 ya. Jangan Iya, Bang. mepet-mepet. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Udah? Udah, Bang. Oke, kita cukupin aja ya. Makasih ya buat semuanya. Ya, Bang. Jangan lupa laporan, belajar lagi. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kekurangan dalam hal pengajaran. Oke, boleh keluar. Makasih, Bang. Yo, makasih. Terima Yo, kasih makasih. Bang. Makasih. Semangat Makasih, Bang. M-grade semangat. Ya, 18 Siap, tambahin Bang. Masa masker doang? stiker juga stiker. Masker bengkoang ada nggak, Put? Ada. Ya udah, sok pada keluar.